tiga golongan nanti di yaumul qiyamah yang akan dilindungi oleh arsy-Nya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Adda risalah wa ballaghal amanah wa rabba jailan minal muslimin kanu a'izzatan 'alal kafirin adillatan 'alal mu'minin. Fasalatuhu wa salamuhu ala sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwah fillah rahimakumullah dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini saya insyaallah akan menukil satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala thalathatu yaumal qiyamah tahta arsyillah yauma la dilla illa dilluh. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga golongan nanti di yaumul qiyamah yang akan dilindungi oleh arsy-Nya Allah. Lalu ketika itu tidak ada perlindungan selain lindungan Allah. Qila man hum ya Rasulullah. Para sahabat bertanya dengan serius dan fokus kepada Rasulullah. Qila man hum ya Rasulullah. Siapa mereka ya Rasulullah? Siapa golongan itu ya Rasulullah? Faqala Rasul, man farraja am makrubin ummati. Yang pertama, man farraja am makrubin min ummati, yaitu golongan yang pertama adalah golongan yang senantiasa memudahkan saudaranya sendiri daripada kesulitan. Dan yang kedua adalah waman ahya sunnati, yaitu barang siapa yang menghidupkan sunnahku. Ini golongan kedua adalah yang senantiasa menghidupkan sunnah Nabi. Waman, dan yang ketiga waman salata alaihi, waman aktsara salata alaihi. Dan yang ketiga adalah yaitu orang atau golongan yang senantiasa bersalawat kepadaku. Ikhwah fillah rahimakumullah, bahwasannya dari hadis ini ada tiga golongan yang harus kita camkan betul-betul agar kita termasuk dalam golongan tersebut. Yang pertama adalah man farraja am makrubin, yang mana golongan yang senantiasa membantu sesamanya, karena hari ini membantu menjadi suatu hal yang amat langka. Di mana ketika orang kesulitan, orang tertimpa musibah, yang didahulukan bukanlah bantuan, melainkan dokumentasi. Sehingga pertolongan yang diperlukan oleh orang yang terkena musibah ini malah tidak diindahkan. Dan semakin lama manusia semakin bersifat individualis. Maka dari itu Rasulullah SAW menempatkan golongan yang pertama adalah orang yang senantiasa memudahkan saudaranya dalam segala urusan. Ketika kita bisa dengan harta, maka kita sedekahkan harta kita untuk saudara kita yang lebih membutuhkan. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Ketika kita tidak memiliki harta, maka kita memiliki ilmu, maka sedekahkan dengan ilmu kita. Dan ketika kita tidak bisa dengan lainnya karena kita tidak memiliki itu, maka cobalah kita tersenyum sekalipun kita ketika itu sedang tertimpa musibah. Karena senyum adalah tanda juga bagian dari keimanan. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, dalam hadis lain seperti itu. Dan ketika kita menyumbangkan harta, ingat, perlu kita ingat, mana qasamalu min sadaqah, kata Rasulullah. Tidak akan pernah berkurangnya harta sedikit pun ketika ia dipakai atau digunakan untuk sedekah.
Masya Allah, luar biasa. Matematika manusia tentunya amat terbatas dibandingkan matematika Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah waman ahya sunnati, dan barang siapa yang senantiasa menghidupkan sunnahku. Dalam hadis lain, ingda fasadan nas, ketika orang banyak atau bergelimpangan orang, berkerumunan orang, merusak sunnah Nabi, meninggalkan sunnah Nabi, tapi ada segelintir orang yang senantiasa menghidupkan sunnah Nabi. Dari hal-hal yang terkecil, dari ketika anjuran Nabi senantiasa berdoa dari bangun tidur hingga tidur kembali, ke kamar mandi, ingin masuk masjid, keluar masjid, memakai pakaian, menyisir, dan segala rupanya aspek terkecil itu senantiasa berdoa. Ini sunnah yang terkecil yang harus kita amalkan. Karena hari ini banyak sekali orang yang senantiasa ingin memadamkan cahaya Allah, cahaya sunnah Rasulullah. Mereka banyak ingin untuk memadamkan. Liyutfi'u nurallah biafwahihim, baik dengan akhlak mereka, baik dengan ucap dan sikap mereka, dalam rangka untuk memadamkan cahaya Allah, cahaya kebaikan, cahaya kebenaran. Oleh karenanya marilah ketika kita mengetahui ilmunya tentang sunnah Nabi, maka perjuangkan itu, menyampaikan kebenaran walau kana murran, walaupun itu pahit, sampaikan kepada atasan kita, kepada saudara kita, sampaikan bahwa ini adalah hal yang salah, sebagaimana Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga semua orang bisa tersadarkan bahwa rupanya sunnah Nabi itu indah. Jangankan sahabat Rasulullah SAW, lawan daripada Rasulullah SAW, salah satunya adalah Michael Hart yang mengarang 100 orang yang berpengaruh pada dunia. Ini dicantumkan nomor 1 adalah Rasulullah SAW, dikarenakan kekaguman dan keindahan akhlaknya, strateginya, pemikirannya. Maka oleh karenanya kita harus senantiasa menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Lalu yang ketiga adalah waman akthar salawat alaihi, dan barang siapa yang senantiasa memperbanyak as-salawat kepada Rasulullah, yang senantiasa memperbanyak salawat. Salawat di sini bukan hanya dalam lisan. Arti as-salawat salawah itu berasal daripada as-salah, yang artinya adalah ketersambungan hubungan antara makhluk dengan sang Khalik. Maka salawat di sini bukan hanya sekedar ada di lisan, bukan hanya sekedar membasahi tenggorokan kita, bukan hanya cukup di masjid, melainkan salawat kita adalah senantiasa terhubung kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita tertimpa musibah, maka bersalawatlah, artinya menghubungkan, apa salahku hari ini sehingga aku tertimpa musibah ya Allah? Adakah ucap sehingga aku terkena musibah ini dikarenakan ucapanku karena menyakiti saudara? Apakah musibah ini ingin menyadarkanku untuk lebih dewasa diriku, untuk meningkatkan keimanan? Seperti itulah yang dikatakan salawat yang hakikatnya. Maka oleh karenanya senantiasa kita bersalawat, senantiasa kita merasa terhubung kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketika kita tidak merasa terhubung, ketika kita tidak merasa diawasi atau mengawasi bahwa Allah sedang mengawasi, maka hati kita dalam keadaan rawan dan harus kita waspadai sesegera mungkin. Astagfirullahu li wa lakum, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tabassum fi wajhi akhika, senantiasa tersenyum kepada saudara kita walaupun kita dalam keadaan susah, walaupun kita dalam terkena musibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.